إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم الناصر اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك زينا
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah baca zikir, tahlil, dan kita bersalawat salam atas baginda Rasulullah SAW. Yang perlu diketahui bahwa malam hari ini kita masuk di tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Marhaba ya Rasulullah, bulan dilahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam ini tanggal 1 Rabiul Awal masuk bulan Maulid. Mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Maulid keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua keinginan cita-cita kita hajat kita dikabul Allah Subhanahu Wa Taala di syafaati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, namanya hidup
itu ada lawan katanya, mati. Jadi kalau nggak hidup berarti mati. Yang sekarang mati karena dulu pernah hidup. Yang sekarang hidup berarti nanti akan mati. Jadi hidup dan mati ini kepastian dari Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita hidup, nanti kita pasti mati. Cuma nanti. Yang mau besok ya silakan, boleh. Ya, mau belakangan boleh, nggak ada orang lain, bapak tinggal sendirian. Nggak ada yang ngurusin. Mau begitu? Enggak. Kita ini bingung, Pak. Kita ini hidup dipindah-pindah sama Allah. Pertama kita ada di alam namanya alam ruh. Lalu dipindah sama Allah ke alam rahim di dalam perut ibu kita. Makanya setua apapun kita namanya anak. Jadi anak semua nih. Karena kita dulu pernah ada di dalam rahim ibu kita. Kita lahir dari rahim ibu kita, kita jadilah anak. Maka setua gimana pun kita statusnya adalah anak, walaupun kita ini udah berumur. Dulu di dalam rahim ibu kita betah Pak, sebenarnya kita nggak mau keluar. Enak, nyaman, hangat, pokoknya nyaman dah. Nggak mau kita, nggak, di situ udah betah. Cuman Allah mau pindah ke alam lain. Ya, kan kalau di situ doang mah bapak bisa main bola. Emang ada bayi main bola dalam perut emaknya? Ya, bayi keder namanya. Biar lebih luas lagi, maka Allah kemudian bukakan jalan untuk lalu lahir dan ada di bumi ini, alam ketiga, alam bumi, alam dunia. Nah kemudian nanti setelah selesai di dunia ini juga gak lama Pak, gak lama, ya, gak lama. Masya Allah, paling lama 150 tahun, mau? Hah? Ada yang mau 150 tahun? Udah kebodosan itu. Udah mata gak lihat, telinga gak denger, makan gak ada giginya, ya, jalan gak ketahuan, mau begitu? Hah? Kita ini kadang-kadang egois, doa ya Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Andai saja doa semua diijabah Allah, pusing kita Pak. Maka kadang-kadang doa nggak diijabah itu penting. Kadang-kadang doa nggak diijabah itu penting. Sebab kalau kita minta doa umur panjang, Bapak betul dikasih usia 500 tahun aja. Yang mau pengen apa? Itu cucunya mau kenal siapa sih, aki-aki begitu ngomongnya. Padahal keturunan cucunya begitu. Karena udah kandung kelamaan 500 tahun kan, cucu keempat atau kelima kan gitu kan. Itu ngomong siapa ini Pak, aki-aki situ. Padahal kakeknya udah gak dianggap kita Pak. Makanya Allah tahu persis di berapa nanti umur kita, Allah tahu. Kalau udah waktunya meninggal pasti dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kata Allah, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada di tengah-tengah tembok yang kokoh, tembok tinggi kokoh kanan kiri depan belakang, di tengah-tengah kita, udah angin nggak bisa nerpa kita, hujan kita aman, nggak bisa orang bisa melukai kita, tetap waktunya meninggal pasti meninggal. Makanya meninggal itu takdir. Ya. Meninggal itu takdir. Bukan karena apa, bukan.
Udah ketetapan segitu, jam segitu, hari itu, nggak bisa dirubah. Bukan karena sakit, bukan. Berapa banyak orang yang sakit nggak mati, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Di rumah sakit itu orang sehat apa orang sakit? Pada mati nggak tuh? Enggak kan? Orang yang sakit kadang-kadang sembuh, yang nggak sakit malah meninggal. Semalam Pak, ini nggak ngomong, saya sedih semalam. Bibi saya asli Pak. Jadi kalau di keluarga kita di Jawa itu Pak, kan sholat tuh jamaah terus ya, maghrib bisa, subuh, asar, dan di masjid bisa satunya gitu. Perempuan laki-laki senjama Jumatan itu perempuan Jumatan saya. Bagi kita kan enggak ya, terus memang udah dari dulunya begitu. Perempuan Jumatan boleh, ya. Dia habis sholat isya kemarin jamaah, terus sama suaminya tuh berdua. Suaminya itu berarti adiknya bapak saya. Suaminya. Terus itu dia mengajak anaknya kecil mau menjenguk adiknya kandung, adiknya bibi saya kandung itu lagi sakit di klinik Pak. Sisa berangkat. Nah pulang dari klinik jam 8:30 itulah dia naik motor tuh Pak. Kenceng kali ya, ada kucing. Wah nyebrang. Kucing kan begitu kan, melihat lampu pengen nyebrang. Ngindarin kucing, akhirnya jatuh, bibi saya meninggal langsung. Semalam ya. Anak yang kecil sampai hari ini masih koma di rumah sakit. Darah kayak gagal otak, keluar darah terus. Nah paman saya ini malah nggak apa-apa, tidak meninggal, malam bisa. Begitu. Kata yang tadi sebelahnya dia yang jamaah tadi pagi dia cerita, ya Allah Mas, tadi jamaah sebelah saya bisa sholat isya bareng saya, sholat isya bareng. Isya jam 7:30 sholat isya, nah 9 dia meninggal. Ada yang begitu. Orang meninggal. Ternyata kalau naik motor hati-hati ada kucing. Kalau ada kucing, bapak naik motor kenceng, ada kucing nyebrang, tabrak kucingnya, nggak usah ragu, nggak usah dihindari. Nabrak kucing itu nggak dosa kalau nggak sengaja. Yang sengaja ada kucing diem, bapak tabrak kucing, dosa itu. Orang biasa percaya kalau nabrak kucing nanti kita celaka, nggak, itu bohong. Saya sendiri buktinya. Seminggu saya sebelum haji berangkat, pas banget seminggu, pas 2 hari itu saya ingat. Di situ saya nabrak kucing, mati kucing saya tabrak. Saya santai aja. Daripada saya yang celaka, saya tabrak kucing nyebrang nggak ngomong-ngomong. Ya udah saya beresin, saya bungkus, saya saya rapiin, sampai hari saya nggak apa-apa. Ini tafsir ayat. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan ghaib artinya beriman dengan Allah yang maha ghaib. Bukan iman dengan hal begitu. Kalau nabrak kucing ntar celaka, itu bukan iman itu. Nggak perlu dipercayain itu. Kata Bajwa mitos. Ya. Kecuali kalau kucing lagi diem bengong nungguin pacarnya, bapak tabrak. Ada kucing bengong nungguin pacarnya, ditabrak, dosa nggak kita? Dosa. Nah ini kita lagi naik motor, kucing nyebrang, kan dia kan berarti kan yang salah. Kata ulama dalam tafsir ayat ini, ada orang nabrak orang aja, ditinggal pergi, ini yang ditabrak mati, yang nabrak santai aja hidup sampai sekarang, nggak kualat, apalagi cuma kucing, gitu Pak. Ya, jadi jangan bingung kalau ada kucing mah, jangan ngerepotin kita close aja, kita fokus pada diri kita. Itu refleks tapi bisa orang kita dulu sama kucing pakuknya, minta ampun ya. Tapi kalau tikus malah dilindes sama dia. Ayo. Apa bedanya? Kucing ciptaan siapa? Tikus ciptaan? Iya. Tikus kucing yang mati di jalan karena dia lupa dengan Allah, lupa tidak menyebut nama Allah, lupa berzikir kepada Allah. Setiap binatang yang mati tiba-tiba itu karena dia dicabut oleh Allah nyawanya karena dia lupa berzikir menyebut nama Allah. Gitu. Yang paling enak dari manusia lupa dikit didiemin sama Allah. Kalau binatang lupa zikiran tak langsung dimatiin sama Allah. Itu binatang begitu. Nah untung jadi manusia mah. Kadang-kadang kita lupa ya. Lupa dikit apa lupa banyak? Lupa banyak, alhamdulillah. Tapi ingat lagi kan? Nah,
ingat, yang penting ingat lagi, jangan lupa kebablasan. Nah, ini meninggal tuh begitu Pak. Kadang-kadang yang sakit gak mati-mati, yang sehat malah mati. Begitu. Meninggal gak tahu. Maka kata Nabi Muhammad, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdol? Ya Rasulullah, orang yang beriman yang bagaimana yang paling mulia itu? Qala Rasul, Rasul menjawab, ahsanhum khuluqan. Orang beriman yang paling mulia, yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Dengan sesama bagus, dengan makhluk Allah yang lain dia bagus, dengan tetangga dia bagus, dengan teman dia bagus, dengan keluarga dia bagus, dengan dirinya pun dia bagus. Dialah orang yang paling mulia, kata Nabi Muhammad. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ayyul mu'min akyas? Ya Rasul, siapa orang beriman yang paling cerdas, yang paling pintar? Kata Rasul, aktaruhum al-mauta dzikron. Mukmin yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling hebat adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Dialah orang yang paling cerdas. Dia orang yang paling banyak ingat mati, orang yang paling pintar. Ya, Nabi Muhammad sehari semalam tidak kurang dari 20 kali mengingat kematian. Nabi Muhammad. Lah kita Pak, berapa kali? Hah? Malah kita mau seakan ingin hidup selama-lamanya ya. Oh ya. Masya Allah. Ingat mati mah ingat doang ya, mati ntar gitu doang. Ya, yang dimaksud dengan dzikrul maut, ingat mati itu ya betul-betul mempersiapkan nih, seakan-akan kalaupun sholat ka'annaka tamutu ghoda, dia rasakan kalau sholat itu adalah ini, ya Allah mungkin ini sholat saya yang terakhir. Ini ingat mati itu begitu. Kalau dia sedekah, dia ingat, ya Allah mungkin sedekah saya yang terakhir. Kalau dia berbuat baik, dia ingat, ya Allah mungkin perbuatan saya yang terakhir. Sehingga ingat kematian terus, yang memotivasi kita terus untuk kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau orang itu ingat kematian, banyak ingat mati itu, berarti remnya kenceng Pak. Orang itu kenapa maksiat, lupa mati. Ya. Kenapa dia mungkarot? Karena lupa mati. Coba kalau orang ingat mati, gak ada maksiat, ada pelacur mau maksiat, ingat mati, jadi gak? Gak jadi kan? Kenapa sampai dia jadi pelacur? Sampai dia kemudian rela kemudian menjual dirinya karena dia gak ingat mati. Coba kalau ingat mati, udah dibuka A, gak jadi A, nah bentar mati lagi, jadi gak gitu? Gak jadi. Keren gitu. Ya. Orang maksiat, orang mencuri, kenapa dia sampai bisa mencuri? Lupa mati. Coba kalau lagi masih udah naik pagar, damat, yang tengok, ya pas saya mati gimana ya? Pas mencuri mati. Jadi nggak cara mencuri? Orang mau selingkuh, kenapa selingkuh? Lupa istri. Kenapa selingkuh? Lupa mati. Iya, dia nggak tahu kalau selingkuh itu dosa. Dosa nggak selingkuh Pak? Hah? Kalau istilah rela ya nggak dosa, khususnya bukan selingkuh namanya. Oh, berjodohin namanya. Kalau istrinya rela dijodohin sama istrinya ya. Sinyal kayak gitu. Tapi kan dapat SIM katanya. SIM baru udah. Kita doain barokah, lancar acaranya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Selingkuh itu gede dosanya Pak. Orang sampai kemudian dia berzina dengan tetangganya, dengan temannya, kalau dia udah punya jodoh, wah bahaya, itu dosanya besar. Ya, Masya Allah. Maka kematian ini adalah rem kita. Nah, kadang-kadang kita butuh begini Pak, ngumpul begini, ingat mati, kebayang, ya Allah, ada saat nanti saya akan mati, lalu saya akan dimandikan. Itu Pak, ingat.
nanti saya akan dikafankan, digotong-gotong. Bapak kalau meninggal nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, gitu Pak. Yang nurut sama yang hidup. Ya. Oh ya, saya pesan kalau nanti meninggal yang nurut sama yang hidup. Jangan rasa dimandiin, nggak mau, jangan. Ikut ya. Jangan dimandiin, jangan. Kalau yang mandiin kabur. Kan ada orang meninggal kemudian meninggal dibungkus kain kafan. Ya kan? Sunnahnya laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Lalu kemudian kain kafan ini Pak, saya mau tanya, diikat gak harusnya? Kalau mayat kan diikat tuh kafannya. Nah, ngikat itu wajib apa enggak? Kan Bapak kalau mau meninggal, mau diikat apa enggak? Oh, buku orang udah gak bisa ngapa-ngapain, diikat kan lucu ya Pak ya? Kan mayat gak bisa ngapa-ngapain, ngapa diikat? Jangan kabur. Hah? Supaya nggak kabur. Kira-kira ada nggak mayat kabur? Hah? Itu mah cuma di Indonesia doang, mayat di Jombang. Ada mayat digotong jatuh, itu cuma azab, film azab di Indonesia. Pinjol ya, karena bayangkan pinjam pinjol ya. Masya Allah, ya Allah, ada gitu. Ya Allah. Ya. Sebenarnya nggak wajib diikatnya Pak, tapi kita sebagai mayit kudu nurut sama yang hidup. Mau dibungkus gimana, mau diikat berapa, kayak Bapak kan nanti kalau meninggal harus nurut, jangan protes, nggak boleh. Kabur nantinya yang Nggak boleh diikat kepalanya, jangan dijawab. Kasihan yang ini udah ngurusin kita. Ya, Masya Allah. Nah kita bayangin, kita lagi digotong. Saya kadang-kadang bayangin, ya Allah, anak saya digotong meninggal. Mati itu asli loh Pak. Mati, ya mati bener, bukan bohong mati. Udah mati, selesai hidup kita, selesai ada kita. Udah mau ngapain coba? Maka kata Nabi, orang yang cerdas, orang yang banyak